Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Dan firman Tuhan bagi kita dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Yunus pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Sebelumnya mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Firman-Mu hendak kami baca di saat ini, dan kami sangat mengharapkan pertolongan dan campur tangan Allah di tengah-tengah membaca firman-Mu. Kuatkan kami, mampukan kami, supaya kami benar-benar dikuatkan untuk memahami bagian firman. Bersabdalah kepada kami ya Yesus, karena kami siap mendengarkan sabda. Amin. Yunus pasal 2, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itu Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian firman Tuhan. Pemirsa media Efata Malanu yang diberkati Tuhan. Kita semua tahu tentang tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada Yunus untuk dia pergi dan melaksanakan tugas untuk menyampaikan berita Injil kepada orang-orang di Niniwe. Sebuah tanggung jawab besar oleh karena keberdosaan orang-orang di Niniwe yang sudah tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya ketika Yunus diberi tanggung jawab, ternyata dia lari meninggalkan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Dan dalam peristiwa itu, ketika dia ada di dasar laut, ketika dia ditelan oleh ikan paus, ia mengungkapkan sebuah doa syukur kepada Tuhan untuk menyatakan bagaimana tindakan dan perbuatan Allah yang luar biasa. Itulah sebabnya dalam doa ini, dia berkata, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab aku. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan begitu pengasih dan penyayang. Ia mengasihi setiap orang yang mau datang kepadanya. Sehingga ketika Yunus menyuarakan permohonan kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Atas dasar itulah kita bisa melihat bahwa Yunus mengambil sebuah keputusan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang besar itu tengah-tengah perjalanan hidup yang dia laksanakan. Sehingga dalam ayat 9 bacaan ini dia katakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar.
keselamatan adalah dari Tuhan. Sebuah pengakuan iman yang luar biasa dari Yunus membuat Tuhan ngasih dia dan memberi kesempatan baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sehingga dari bacaan kita, ayatnya yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan, yang harus dilakukan oleh Yunus, sehingga Yunus harus pergi dan melaksanakan semua itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Tuhan begitu mengasihi kita dalam setiap pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah hidup ini. Kita dituntut oleh Tuhan untuk berseru dan memanggil namanya, mengharapkan pertolongan dan campur tangan Allah di tengah-tengah kehidupan kita akan membuat kasih setia Tuhan itu nyata di tengah-tengah hidup ini. Oleh sebab itu, pemirsa multimedia Ephata yang diberkati Tuhan, carilah Tuhan selagi Ia berkenan kepada kita. Minta dan harapkanlah pertolongan daripadanya, maka Dia pasti akan membuka jalan-jalan keluar bagi kita ketika kita ada dan kita menjalani proses kehidupan di tengah-tengah dunia. Dan ketika Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada kita, lakukanlah segala sesuatu dengan ketatan dan penuh sukacita, maka Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai kita. Karena Tuhan itu pengasih penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman begitu indah bagi kami. Kami dituntut oleh Tuhan untuk selalu mencari Allah di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Tuhan, tunjukkanlah kasih setiamu kepada kami, dan biarlah di hari-hari hidup kami tetap setia kepadamu. Nyatakanlah kasih-Mu kepada kami, supaya kami tetap melakukan apa yang terbaik bagi nama Tuhan. Berkati kami semua sebagai pendengar multimedia GKI Ephata. Buatlah kami mempunyai kerinduan yang besar untuk mendengarkan firman. Berkati semua kru multimedia Ephata. Buatlah mereka tetap ada dalam sukacita karena mereka melakukan segala sesuatu untuk nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang senantiasa menyampaikan firman-Mu, dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi semua. Ini kami Tuhan, kami serahkan doa ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom.